Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Eh, Teman-teman banyak sekali yang saya sedikit bikin sebuah survei terkait dengan hal apa sih yang paling banyak dibutuhkan atau permasalahan terbesar apa yang selalu dihadapi oleh para pebisnis khusus ya di bisnis tour and travel. Karena memang bisnis tour and travel ini adalah salah satu bisnis yang sudah cukup lama saya geluti, tepatnya sejak tahun 2015. Sampai Covid, kemudian sampai sekarang, walaupun saat ini saya tidak terlalu aktif ya, tapi pasif. Masih selalu ikut di event-event tour and travel dan juga masih memegang 2 sertifikasi BNSP, tour guide dan, tour konsultan. Nah, saya punya satu grup khusus ya wisata Nusantara dan di situ saya bikin sebuah pertanyaan, hal apa sebetulnya yang paling banyak masalah terbesar dan masalah terbesar salah satunya adalah terkait dengan marketing atau penjualan. Ini saya benarkan karena kenapa, karena, itu pun yang dulu sejak awal saya di bisnis travel yang menjadi kendala paling utama sebetulnya. Maka saya pernah membuat sebuah kesimpulan bahwa, saya itu tidak jago bikin bikin paket tur ya, saya tidak jago dalam mengelola, travel, tapi saya punya, kelebihan, saya bisa jualan, gitu ya. Cukup banyak, orang yang saya ajak termasuk menjadi tour leader ya, tour guide, eee, namun tidak bisa membuka travel sendiri. Karena persoalan apa? Karena persoalan jualan, ketidakmampuan untuk jualan. Nah, ini kalau bicara masalah jualan di bisnis travel ini sebetulnya panjang, ya. Saya selalu trial error dan mengikuti dari mulai mulai canvassing gitu ya, canvassing itu kita, menyebar kartu nama, brosur, proposal ke orang-orang yang kita kenal, instansi, perusahaan, kemudian sekolah. Nah, kemudian online, itu di offline, kemudian online. Online saya belajar digital marketing mulai dari kita main di, Facebook ya, lalu dulu ya inget tahun 2015, 2016 itu, 2017 lah terakhir, kita masuk ke grup-grup Facebook, grup-grup forum-forum jualan, grup-grup, wisata, grup-grup travel, kemudian di situ kita share konten-konten jualan kita ya. Saya dulu main open trip kan, open trip, Asia Tenggara, 2 negara, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Makau gitu ya. Nah, kita share gitu. Maka saya dulu punya banyak akun, saya punya banyak grup, dan saya rajin setiap hari pasti akan posting. Setiap hari pasti posting ke grup-grup itu. Nah, lalu zaman berubah ketika orang sudah muncul, cukup berkembang Instagram ya. Nah, Instagram akhirnya cukup mendominasi dibanding tadi kita spam di grup. Ditambah lagi bahwa Facebook, sudah mulai mengembangkan yang namanya, Facebook Ads ya, Meta Ads. Dulu belum ada Meta, masih Facebook Ads. Jadi beriklan. Jadi, akun-akun yang suka spam iklan seperti saya dulu, itu sudah tidak relevan lagi jualan dan dianggap oleh mesin Facebook adalah sebagai spam atau nyampah lah istilahnya. Nah, karena kenapa? Karena Facebook mau mendorong orang yang mau jualan itu harus beriklan, harus mengeluarkan biaya. Akhirnya di tahun 2017, 2018 saya pindah ke platform Instagram. Nah, di platform Instagram itu pun, tetap sama. Jadi saya membuat puluhan akun Instagram dan posting puluhan konten setiap harinya. Jadi bisa dibayang tuh ya, dulu kalau dulu versi Instagram yang dulu, itu ada namanya top post. Ya ada top post, kemudian ada konten yang paling dominan sesuai dengan hashtag ya atau kata kunci. Itu saya menguasai hashtag-hashtag itu.
hashtag tur open trip 2 negara, tur Singapura, itu saya menguasai. Karena saya rajin setiap hari dibantu oleh admin-admin yang ada, itu, posting setiap hari dan puluhan akun Instagram. Nah, ternyata Instagram juga dimiliki oleh, eee, Facebook ya, di bawah naungan Meta. Akhirnya apa, Instagram pun sekarang memperketat yang berbau-bau spam untuk didorong juga seperti Facebook, lebih baik beriklan. Nah, akhirnya kita mau tidak mau bergeserlah. Nah, ini yang membuat kita di dalam bisnis, di dalam dunia marketing, itu tidak ada yang namanya senjata yang pamungkas itu dalam waktu yang lama. Jadi selalu akan berubah-ubah. Jadi dari satu platform ke platform lain. Muncul TikTok, tapi TikTok saya coba tidak terlalu oke untuk di travel ya. Kenapa? Karena kebanyakan di situ bocil-bocil ya. Kayak anak saya aja, si Refli, itu lebih banyak nonton TikTok buat bercanda-bercanda gitu ya. Nah, jadi itu nggak bagus sebetulnya buat di travel. Tapi Instagram masih oke untuk sekedar branding, untuk sharing, apa namanya, sharing konten, video, foto gitu ya. Nah, itu masih oke. Tapi ada satu platform yang saya sudah cukup lama dan akhirnya saya bisa menyimpulkan sekarang, karena ketika pasca pandemi ini sebetulnya bisnis open trip ini, geliatnya ada tapi tidak cukup menarik gitu ya, tidak cukup seramai dulu. Karena memang ada suatu pergerakan orang yang memang tidak seperti dulu sebelum pandemi. Sekarang, karakteristik yang mau liburan itu senang liburan yang nggak terlalu jauh ya, kemudian bisa dilakukan dengan sendiri tanpa menggunakan travel dan, orang lebih banyak menahan uangnya. Karena memang sebetulnya secara real kondisi perekonomian kita ini daya belinya sekarang lagi lemah gitu. Orang lebih baik menyimpan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, beli sembako, beli makan, ya pokoknya untuk hidup lah ya, daripada dia harus menghambur-hamburkan uang untuk berlibur ke luar negeri, menghabiskan jutaan ya, belasan juta atau puluhan juta. Akhirnya apa? Akhirnya memang khusus untuk travel open trip ini agak sedikit menurun ya, kalau menurut analisis saya. Nah, tapi kalau untuk yang seperti apa namanya, outing class, studi tour, ini sebenarnya masih oke. Gathering, banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah tidak ada gathering lagi, tapi masih ada yang pakai gathering. Nah, jadi memang, eee, karena memang perusahaan itu juga sekarang efisiensi cost-nya sangat luar biasa. Tidak seperti dulu mereka, itu menjadi bagian program rutin tahunan, tapi sekarang nggak seperti dulu ya. Mereka lebih mau efisiensi efisiensi efisiensi. Termasuk pemerintah juga, saat ini melakukan efisiensi efisiensi. Nah, ini buat kita di industri, itu justru akan mengkhawatirkan ya, terus terang. Nah, tapi saya ada satu ah, sebuah kesimpulan yang menurut saya ini, menjadi kunci kenapa kita harus segera move gitu ya, harus segera pindah. Bahwa, ini juga buat teman-teman yang mungkin belum mencoba, bahwa saat ini eranya adalah era kreator ya, era digital kreator. Jadi saya menyarankan buat teman-teman yang senang ataupun memang sudah punya bisnis di travel, itu sudah harus membangun yang namanya platform video, ya. Platform video itu mau video panjang seperti ini atau video-video short seperti di YouTube Short, kemudian Reels Facebook atau Reels Instagram dan video TikTok. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah mengedukasi calon konsumen Anda. Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah Anda harus tahu, customer atau target market Anda itu siapa. Kalau target market Anda itu adalah misalkan keluarga yang kelas menengah ke atas, maka Anda harus mulai berani untuk muncul di video seperti ini untuk mengedukasi market Anda. Nah, ini yang harus dipahami gitu ya. Dan ternyata memang teman-teman bahwa pentingnya sebuah kreator, digital kreator seperti saat ini,
Itu bisa menyelamatkan kita meskipun dalam kondisi, pandemi seperti seperti sebelumnya. Saya memahami bahwa ternyata saya terselamatkan oleh channel YouTube ini, meskipun teman-teman lihat subscriber saya masih ribuan gitu ya, di bawah 10.000, ini mau tembus 10.000, maka subscribe dulu supaya tembus 10.000. Tapi dengan jumlah subscriber yang belum sampai 10.000 ini, tapi bisa membangun reseller seratusan orang dan menghasilkan uang ratusan juta. Dari apa? Dari saya menjual yang namanya produk digital. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Jadi ternyata setelah saya perhatikan bahwa income saya itu tidak sepenuhnya dari bisnis travel, dari bisnis media, tapi juga ternyata secara tidak sadar saya sudah melakukan satu bisnis lain yang namanya adalah membuat produk digital, menjual produk digital. Produk digital yang saya jual terbesar itu adalah saya menjual sistem aplikasi keagenan yang bernama MMBC, ya. Saya cuma modal sekali, waktu itu saya investasi 7 juta untuk menjadi distributor. Lalu saya ternyata setelah saya hitung, saya sudah menjual 250 agen distributor. Di mana kalau 250 agen distributor, katakanlah distributor saya jual 1 juta, agen saya jual 400.000, rata-rata di angka misalkan 700.000, maka itu angkanya sudah di atas 150 juta teman-teman. Dari jualan sistem keagenan yang tidak ada modalnya sama sekali gitu ya. Nah modalnya seperti ini nih, saya bikin konten, saya mengedukasi sistem tour. Itu kan sebetulnya kenapa saya memiliki sistem MMBC itu, karena sewaktu itu, waktu open trip saya membutuhkan yang namanya tiket pesawat ya. Karena kan kalau beli di tiket di Traveloka atau di tiket.com itu kita tidak bisa melihat sheet satu pesawat secara keseluruhan. Jadi kita nggak tahu jam penerbangan ini apa seatnya itu masih cukup. Kalau open trip kan kita bisa 20, 30, 40 orang kan. Nah, jadi khawatir kalau kita pilih jadwal penerbangan yang A misalkan, ini seatnya udah tinggal 5 orang, jadi kita nggak bisa berangkat. Nah, saya butuh sistem yang memang bisa melihat ketersediaan kursi sebanyak satu pesawat. Dan ternyata sistemnya ada yang namanya sistem MMBC. Saya beli waktu itu 7 juta harganya, dan ternyata sistem itu bisa dijual kembali akun keagenannya. Dan sampai saat ini saya sudah menjual sebanyak 250 lebih akun keagenan, baik agen ataupun distributor, yang saya jual kembali dengan harga yang tidak semahal saya beli. Saya menjual kembali hanya 1 juta untuk yang distributor, dan agen tuh 400.000. Ternyata saya bisa menghasilkan uang ratusan juta dari situ, dan tanpa kita sadari itu menjadi salah satu bisnis yang saya jalani saat ini gitu ya. Nah, eee, tapi balik lagi ke marketing tour and travel, ternyata memang ini zamannya juga sudah berubah teman-teman. Kita tidak bisa lagi fokus pada produk ya, karena kalau kita fokus pada produk itu kembali ke yang namanya old economy, eee, industry. Jadi harusnya saat ini kita adalah new economy era, di mana new economy era itu adalah kita harus membangun attention terlebih dahulu, baru kita mencari produknya, ya. Ini beda ya. Kalau old itu dulu orang selalu bilang, kita pengen bisnis, kita belum tahu produknya apa, kita cari yuk produknya. Nah itu old, itu zaman dulu. Kalau sekarang nggak begitu. Sekarang itu kita harus menciptakan yang namanya attention dulu, perhatian dulu. Kalian yang nonton video ini tentu kan ketemu saya ketika Anda mencari sesuatu. Pasti Anda akan mencari bisnis travel gitu ya. Maka banyak yang ketemu sama saya. Nah, saya menciptakan attention itu, perhatian, sehingga banyak orang menonton video saya, kemudian orang berkumpul di dalam kolam saya lah, katakan seperti itu. Lalu di situ saya menawarkan sesuatu, menawarkan sistem tiketing pesawatnya, saya menawarkan e-course-nya, kemudian saya menawarkan menjadi reseller. Dulu reseller tuh bayar 99.000 ya, maka saya punya ratusan reseller, di situ tuh saya bisa menghasilkan tanpa harus berjualan tour and travel-nya. Nah, begitupun juga sama dengan
orang yang mau ikut travel saya, tentu dia akan ketemu juga video-video saya. Nah, kenapa kita harus menciptakan konten digital video seperti ini dengan, ide kontennya adalah mengedukasi, supaya kita menciptakan attention, lalu juga kita menciptakan personal branding kita, sehingga terciptanya apa? Terciptanya trust, kepercayaan. Teman-teman harus paham bahwa tour and travel itu bisnis jasa, di mana kekuatan jasa itu adalah kepercayaan. Orang akan percaya sama kita, dia mau pakai jasa kita karena dia kenal kita dan dia percaya sama kita. Enggak ujuk-ujuk misalkan dia nyari di Instagram, kemudian ketemu akun tour and travel kita, kemudian dia langsung check out payment, itu nggak ada ceritanya di bisnis travel, kecuali barang gitu ya, produk, produk fisik. Kalau kita enggak, kita jasa. Dia akan nanya-nanya dulu. Nah, dengan kita punya jejak-jejak digital seperti seperti saya ini, seperti yang saya create seperti ini, maka dengan sendiri nanti dia, oh ini orangnya gitu ya. Oh yang punya Refli Trip Travel tuh dia nih Mas Fauji. Nah, dia akan terus men-tracking apa namanya, men-tracking personal kita, apakah kita bisa dipercaya atau tidak oleh dia, itu melalui video seperti ini. Tapi kalau misalkan dia tidak menemukan, ya maka bisa jadi dia hilang kepercayaannya dan tidak mau memakai jasa kita. Jadi, salah satu manfaat membuat konten-konten seperti ini untuk kita sebagai pebisnis tour and travel adalah, ini juga salah satu menciptakan personal branding yang menciptakan kepercayaan untuk para calon customer kita, ya itu ya. Tapi sebenarnya panjang ya, nanti saya akan buat video-video lainnya, alur yang harus teman-teman lakukan supaya lebih mudah untuk, berjualannya gitu ya, di bisnis travel ini. Mungkin, eee, segini dulu ya sharing dari saya, nanti saya akan lanjutkan dengan video-video lainnya. Supaya, teman-teman lebih paham lagi bagaimana jualan, di zaman new economy era seperti saat ini. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.